Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afluddin Maulana dengan NIM 2101046012. Di video kali ini saya akan kembali mereview materi yang telah dipresentasikan dan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 1. Urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Tujuan mempelajari Pancasila: A. Jangka pendek, mengetahui Pancasila secara benar, mempelajari Pancasila secara ilmiah, memiliki kesadaran tentang dasar filsafat negara dan kesadaran bernegara. B. Jangka panjang, kesadaran akan keagunaan dan kebenaran Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kesadaran bernegara. Pendidikan kewarganegaraan, pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasian dalam membentukkan mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Filsafat dasar Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila yang diartikan dalam aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945. Secara historis adalah proses pembentukan Pancasila itu sendiri. 3. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari isi dari sila-sila Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain nilai yang berkembang dan terkandung di dalamnya, Pancasila terdapat juga moral norma. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. 1. Nilai. Pengertian nilai. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Menurut Jahiri 1999 dapat diartikan sebagai harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. Moral. Moral adalah hasil penilaian tentang baik buruknya seseorang atau masyarakat. Penilaian di sini berarti suatu tindakan terhadap seorang atau masyarakat apa yang dinilai adalah keseluruhan pribadi orang atau masyarakat itu. Norma. Norma dalam bahasa Arab sering disebut kaidah dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nilai pedoman. Menurut Sudarno Sukanto, dalam kaidah diartikan dengan patokan atau ukuran apapun pedoman untuk berlaku dalam bersikap dan dalam kehidupan. Arti dan lambang negara. Secara hukum, rancangan lambang negara. Sejarah awal dari adanya karya kebangsaan Sultan Hamid II yang merupakan alat perakat nasionalisme Indonesia yang tak ternilai dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang menjadikan kenangan masyarakat Indonesia. Sewaktu menjabat Menteri Negara Zondel Portofolio 1949-1950, beliau sepenuhnya aktif berperan dan memiliki kontribusi sejarah dalam merancang gambar lambang negara Republik Indonesia, seperti bentuk gambarnya sekarang, yaitu Raja Wali Garuda Pancasila. Gambarnya seperti ini bisa dilihat. Gagasan awal lambang negara. Sisi kejarahan lambang negara itu dimulai pada tahun 1945 sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 13 Juni 1945. Dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu anggota panitia bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Usulan tersebut disetujui oleh semua anggota dan disepakati akan dibahas tersendiri kemudian dalam bentuk undang-undang istimewa yang mengatur secara khusus tentang lambang negara. Pembentukan Panitia Lambang Negara. Setelah pelantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS 1949 17 Desember 1949 di Siti Inggil, Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Desember 1949
berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 2 tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zona Portofolio. Dalam kunjungan tersebut, Sultan Hamid II dipercaya untuk merencanakan perencanaan lambang negara. Dalam melaksanakan tugas yang dipercaya oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamid II secara pribadi mempersiapkan rancangan lambang negara dengan membentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila. Lambang negara ditetapkan Kabinet RIS. Tanggal 10 Februari 1950, Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambaran lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang dan melakukan perbandingan dengan lambang negara di dunia yang menggunakan figur burung elang Raja Wali sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Penyempurnaan lambang negara pada akhir Februari 1950, Sultan Hamid II mendapatkan saran dari Soekarno mengenai bentuk kepala dan bentuk cakar kaki yang menggenggam pita. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II yang telah diperbaiki tersebut diajukan kepada Presiden Soekarno dan mendapatkan disposisi persetujuan Presiden. Pengaturan lambang negara dalam peraturan undang-undang. Tanggal 10 Juli 1951, Dewan Kementerian mengadakan rapat mengenai pengaturan lambang negara, yaitu perancangan peraturan pemerintah yang mengatur lambang negara didasarkan pada 3 ayat 3 Undang-Undang berdasarkan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tanggal 17 Agustus 1951, lambang negara dimasyarakatkan pemakaiannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dan gambarnya disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air. Nilai dasar dalam Pancasila: pertama, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila kesatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. 4. Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Hakikat nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah suatu ideologi negara modern seperti demokrasi, komunisme, bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok menurut aliran Marxis adalah titik pertemuan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Hobsbawm 1992. Cita-cita nasionalisme menurut Hertz ada 4, yaitu 1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional meliputi persatuan dalam politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan persatuan secara solidaritas. 2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional. 3. Perjuangan untuk mewujudkan sendirian, Spartanes, pembedaan, distinctiveness, individualitas, dan keaslian, originality. 4. Perjuangan untuk mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa untuk memperoleh kehormatan, kebebasan, gengsi, dan pengaruh. Beberapa tujuan nasionalisme: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa negara serta tanah air. 2. Membangun suatu hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. 3. Membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 5. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea Inggris yang artinya gagasan. Pengertian kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi merupakan arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan atau ide-ide, science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan kesimpulan bahwa ideologi adalah kemampuan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematif yang menyangkut berbagai bidang kehidupan kemanusiaan. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik, tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya atau hanya berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Makna suatu ideologi dapat dikemukakan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain: 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis di mana cara pandang dan bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Keadaan macam
Ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilempar atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Fungsi ideologi mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dalam dan tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam membagi sektor kehidupan. Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi khusus seperti ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, ideologi berfungsi sebagai panduan, ideologi berfungsi sebagai lensa, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik. Perbandingan ideologi. Di dunia ini ada 3 kutub kekuatan besar ideologi pedoman hidup yang telah ada sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga saat ini oleh pengikutnya masing-masing. Contohnya paradigma sosial komunis, paradigma liberalis kapitalis, paradigma Islam. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberikan peluang kepada pengikutnya untuk menggunakan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan di masa ke masa. Dengan demikian, ideologi dapat tetap aktual, selalu berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Keenam, Islam dan Pancasila. Keselarasan Pancasila dan Islam. Negara kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral yang dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kewargaan, dan religiusitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam, sebagaimana paling banyak penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia juga yang menerima dan setuju Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dalam ajaran Islam adalah sebagaimana deskripsi berikut. 1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menjadi pengganti agama. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. 3. Bahwa Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa yang paling banyak beragama Islam. Prinsip-prinsip Pancasila yang berhubungan dengan Al-Quran. Prinsip dari kelima Pancasila, kalau diamati, mempunyai kemiripan makna dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Dalam menggali makna yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, para musyafir menyatakan bahwa Al-Fatihah mempunyai 5 prinsip, yaitu ajaran tauhid, janji baik dan janji buruk, ajaran ibadah, bimbingan hidayah, dan kisos. Dialektika antara Islam dan Pancasila. Piagam Madinah, sumber inspiratif hubungan dialektis Islam dan Pancasila. Wajah Islam dalam konteks Indonesia dianggap sebagai wajah keberagamaan yang menampilkan sisi inklusivitas yang lebih toleran dibandingkan negara wajah Islam di Timur Tengah yang lebih bersifat normatif karena wajah Arab yang menonjol. Keberagamaan di Indonesia lebih kompatibel dengan budaya dan tradisi lokal, misalnya tradisi selamatan, kenduren, dan sebagainya. Nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh yang mendebarkan nilai-nilai kebutuhan Pancasila, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Hasanah Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang kini digunakan sebagai ideologi kebangsaan Indonesia. Hubungan agama dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan antara pemikiran dan pendalaman manusia Indonesia, sedangkan agama berasal dari sumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman manusia, termasuk manusia Indonesia. 2. Dalam negara Pancasila, agama mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara serta untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Ketiga, tidak ada halangan bagi pemeluk agama untuk berideologi sesuai dengan ideologi negara tempat mereka tinggal, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agamanya dan dapat mendudukkan agama dan ideologinya itu pada tempat masing-masing secara tepat. 4. Umat beragama sangat berkepentingan dengan mantapnya peran agama dalam penghayatan dan pengakuan ideologi nasional, sehingga kehidupan beragama akan lebih bersemarak dalam alam Pancasila. Kelima, toleransi umat Islam dalam perumusan Pancasila sangat besar, sehingga akhirnya Pancasila merupakan cermin dari suatu kesatuan bangsa dan bernegara dan telah diterima dengan mapan. 6. Hubungan antara agama dan Pancasila dapat ditinjau dari dimensi ajaran Islam karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dicari padanan dalam Islam. 7. Pancasila adalah aturan permainan
yang menghubungkan semua agama dan falsafah dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8 fungsi Pancasila dalam kaitannya dengan agama adalah kemungkinannya untuk mendorong dinamisasi dan penyegaran intent di kalangan agama-agama dan paham-paham di Indonesia. 7. Budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Hakikat demokrasi adalah kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan yang dimiliki juga terbatas, yaitu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan yang kita miliki juga menghormati kebebasan orang lain. Selain kebebasan untuk melakukan kehendak yang mengapresiasikan diri, juga perlu diperhatikan tentang kebebasan dari penindasan. Pihak yang kuat tidak boleh melakukan penindasan terhadap pihak yang lemah. Pihak yang mayoritas tidak boleh melakukan penindasan kepada pihak yang minoritas. Pihak penguasa tidak boleh menindas pihak rakyat jelata. Demokrasi dalam sistem NKRI. Konsep demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atas suatu tatanan pemerintah. Konsep demokrasi di NKRI juga dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang disebut kerakyatan. Prospek demokrasi di Indonesia. Prospek demokrasi di Indonesia adalah memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat. Demokrasi dalam Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut beliau berpendapat demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam juga menolak seorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa dan tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. 8. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan pengimplementasiannya. Definisi dan hakikat wawasan Nusantara. Menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah cara pandang dan cara sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Artinya bahwa setiap warga negara, bangsa, dan aparatur harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia termasuk produk hukum yang dihasilkan masyarakat. Arah pandang wawasan Nusantara. 1. Arah pandang ke dalam. Bertujuan menjamin perwujudan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek ilmiah maupun aspek sosial. Yang kedua, arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dan dalam dunia yang serba berubah. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus berusaha dalam semua aspek kehidupan internasional dan harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dan semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan demi terciptanya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dan menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di berbagai bidang maupun aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Semua materi telah saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.